Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Semoga sahabat dalam keadaan sehat, selalu penuh dengan sukacita karena ada begitu besar kasih Allah yang tercurah bagi kita semua di sepanjang hari ini. Senang sekali, saya Francisca Audrey, dan pada hari ini ditemani oleh pembimbing rohani kita Romo Julius Edianto MSF yang akan menemani sahabat dalam membaca dan mendapatkan inspirasi-inspirasi rohani dari bacaan pada hari ini. Romo Edi, apa kabarnya Romo? Baik Audrey, bagaimana Audrey kabarnya? Baik dan selalu luar biasa Romo. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Romo sudah Sama-sama. bersedia hadir untuk memberi inspirasi kepada sahabat pada edisi pada hari ini Romo ya. Sama-sama Audrey. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, seperti biasa kita akan memulai edisi pada hari ini dengan memohon bimbingan Roh Kudus melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Baik sahabat Oase Rohani terkasih dalam Kristus, marilah kita awali permenungan Sabda Tuhan hari ini dengan berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, sumber cinta kasih sejati, darimulah mengalir rahmat yang menghidupkan, rahmat yang menguduskan, rahmat yang menyembuhkan, rahmat yang menghibur dan meneguhkan. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau sungguh-sungguh mengalirkan itu, dan kami sungguh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh maha setia ya Bapa, janji-Mu itu selalu mengalirkan yang terbaik bagi kami. Maka biarlah ya Bapa, kasih-Mu, kesetiaan pada janji-Mu itu membuat kami juga mampu setia seperti Engkau setia dan berani terus mengalirkan rahmat-Mu yang telah kami terima juga kepada orang-orang di sekitar kami. Sebagai ungkapan syukur kami atas kasih-Mu itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah anak-anak, dengarkanlah daku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Pembacaan dari kitab Kejadian. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Ketika Ishak bertambah besar, pada hari ia disapih, Abraham mengadakan perjamuan besar. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa Ismail, anak yang dilahirkan Hagar, wanita Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anak kandungnya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba wanita itu beserta anaknya, sebab anaknya itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal itu sangat menyebalkan hati Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah bersabda kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Segala yang dikatakan Sarah itu, haruslah engkau dengarkan. Sebab yang akan disebut keturunanmu, ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu pun akan kujadikan suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan semua itu beserta anaknya di atas bahu Hagar dan menyuruhnya pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air di kirbat itu habis, dibuangnyalah anaknya ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Katanya, "Aku tidak tahan melihat anakku mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah anaknya dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut,
sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anakmu itu, dan bimbinglah dia. Sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, dan anaknya ia beri minum. Allah menyertai Ismail, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun, dan menjadi seorang pemanah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, orang tertindas itu berseru, dan Tuhan mendengarkannya. Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia tak akan berkekurangan. Singa-singa muda merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun. Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup? Siapakah yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Orang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengarkannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Atas kehendaknya sendiri Allah telah menciptakan kita dengan kebenaran, agar kita menjadi pertama dari ciptaannya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, ada sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan Dia, mereka mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai sesi yang pertama dengan membahas dan mendapatkan inspirasi dari bacaan pertama ya, Romo ya. Nah, kira-kira inspirasi rohani apa nih yang bisa kita dapatkan? Ya, sahabat Oase terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama kita dipaparkan kisah keluarga Abraham, Sarah, dan Hagar, dan anaknya Ismail dan Ishak tentunya. Yang menarik di sini adalah bagaimana peristiwa yang harus dialami Hagar. Hagar itu adalah pembantu rumah tangga, kalau zaman sekarang Sarah tentunya. Dan Hagar ini artinya adalah orang asing. Pernah mengalami 2 kali pengusiran. Yang pertama kalau kita baca dia bab 16 diceritakan bagaimana Sarah yang di usia lanjut tidak bisa memberikan anak pada Abraham, maka tradisi waktu itu nggak ada salahnya memberikan pembantunya untuk pada suaminya. Seperti kalau sekarang apa istilahnya pinjam rahim, seperti itulah, pinjam rahim, sehingga ketika tentu waktu itu beda ya, pinjam rahim sekarang beda dengan dulu ya. Artinya agar melalui Hagar akhirnya Abraham punya anak mereka seperti itu biasalah. Namun yang terjadi adalah Hagar lupa diri. Setelah hamil, Hagar menempatkan diri seperti seakan sebagai istri Abraham, dan dia mulai menghina Sarah. Sehingga akhirnya Sarah sebagai manusia marah dan minta untuk Abraham mengusir Hagar. Dan memang diusir. Dan di sini adalah ketika dalam pengusiran itu, ketika hamil, akhirnya malaikat datang. Hagar, kamu jangan marah. Kembalilah kepada Abraham. Karena anakmu itu akan jadi bangsa yang besar. Maka kembalilah Hagar. Dan perikop hari ini adalah pengusiran yang kedua. Dan terakhir ya. Yang terakhir tentunya. Terakhir di situ, akhirnya bagaimana karena Ismail sudah besar, Ishak sudah besar, dan akhirnya Sarah mulai khawatir, jangan-jangan nanti ada masalah tentang pewarisan, maka Sarah minta Abraham mengusir Hagar. Dan akhirnya diusirlah Hagar, namun Abraham ragu-ragu ya. Tuhan mengingatkan akan janjinya, bahwa dari keturunanmu akan jadi bangsa yang besar. Tidak hanya Ishak, namun juga Ismail. Maka akhirnya Hagar pun pergi. Terpaksa pergi tentunya karena diusir. Dan sekali lagi di tengah Ismail yang masih kecil itu di padang gurun akhirnya jatuh karena kelelahan, kehausan, sehingga akhir jatuh, dan di situ ada suara malaikat tentunya yang mengingatkan. Dan akhirnya di situ Hagar melihat tentunya. Melihat di sini tidak hanya berarti melihat sumur yang ada di dekatnya, namun melihat rencana Allah di balik peristiwa menyedihkan yang harus ia alami. Bisa dibilang dia mengalami pengalaman yang sangat tidak enak ya, bertahun-tahun dari dia mengandung, dia diusir gitu, terus diperlakukannya juga pasti kan ya seperti asisten rumah tangga lah ya. Memang seperti itulah. Pasti penderitaan, mungkin juga depresi dialami. Depresi karena diusir dengan anak itu di padang gurun yang memang padang gurun luas dan juga pasti menderita lah. Namun di situ akhirnya di tengah depresi itu Allah tidak pernah tinggal diam. Maka Allah menyapa melalui malaikat, dan Allah mengingatkan Hagar agar tetap teguh gitulah. Udah Hagar punya pilihan. Memaksa diri kembali kepada Abraham. Namun Hagar melihat, artinya melihat rencana Allah dan melihat janji Allah itu, maka akhirnya Hagar meneruskan hidup dalam pengasingan dalam tanda kutip di padang gurun, tentu dengan penderitaan, namun setia mendampingi Ismail hingga menjadi bangsa yang besar. Bersama Ishak membangun bangsa Israel, Ismail membangun bangsa di luar Israel. Seperti itu. Ya, baik. Romo, saya mau tanya ya Romo ya, kalau kita baca di perikop sebelumnya ya, kan ataupun di sebelum-sebelumnya gitu, sebenarnya kan kalau mau dibilang apa yang dilakukan oleh Abraham itu kalau mau dibilang kurang layak ya untuk mendapat berkat ya. Maksud saya begini, karena kalau dilihat di sebelumnya dia mengusir Sarah di ayat 16 seperti tadi Romo katakan. Kemudian di
di bab 16, di bab 20. Terus pada saat dengan Abimelekh kan, dia memperkenalkan Sarah sebagai saudaranya gitu ya. Nah, itu kan sehingga sampai Abimelekh mau mengambil Sarah sebagai istrinya gitu. Itu kan hal-hal yang kurang baik ya. Tapi di sini Allah tetap menepati janjinya gitu ya, dengan memberikan putra kepada Abraham ya. Allah itu kan Allah Maha Setia ya. Kita ingat bagaimana perjanjian antara Abraham dengan Allah. Kalau kamu setia pada saya, tak bersetia, kalau kamu jadi bapa bangsa. Dari keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Seperti itu janji Allah yang nggak pernah dilupakan, nggak pernah diingkari. Maka Abraham sebagai seorang manusia, walau Abraham adalah bapak umat beriman, namun toh jatuh bangun pasti dia alami. Seperti itulah. Namun Tuhan setia. Kalau kita baca dalam bab sebelumnya, bagaimana tawar-menawar Abraham dengan Allah. Kalau ada 40, ada berapa, akhirnya Allah mengampuni semuanya. Itu berarti memang Allah selalu setia pada janjinya dan memimpin orang ketika orang mulai lupa akan kesetiaan pada Allah, akhirnya manusia pun kembali setia karena Allah selalu setia pada janjinya. Maka di balik jatuh bangun Abraham, janji ada keturunan tetap ada seperti tetap itu. Ditepati ya. Walaupun apapun yang dilakukan oleh Abraham pada saat itu ya. Ya, masalah kenapa Abraham mengatakan Sarah adalah saudaraku, yaitu adalah lebih pada situasi politik saat itu, karena kan di negara asing lah. Maka dia harus menjaga keselamatan semua, sehingga terpaksa dalam tanda kutip, walau sebenarnya memang ketika Abraham mengatakan dia adalah saudaraku walau tidak ibu, namun toh lebih pada pelindungan pada keluarga itu sendiri. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian tadi Romo mengatakan mengenai makna Allah membuka mata Hagar ya. Nah, kadang-kala kan kita dalam posisi seperti Hagar ya, Romo ya. Jadi kadang-kala kita mengalami permasalahan yang bertubi-tubi, kemudian sehingga membuat kita sampai stres, depresi, dan pada saat itu kita nggak bisa melihat apapun. Dalam arti kita hanya bisa melihat hari ini saja gitu, nggak bisa melihat nanti mau kemana atau apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat kita dalam posisi Hagar seperti itu ya? Ya, depresi itu adalah situasi kemanusiaan kita ya. Menunjukkan bahwa kita itu ada batas kemampuan kita. Syukur kalau kita bisa tidak sampai depresi, karena kita bisa mengatasinya. Depresi adalah saat di mana kita sungguh-sungguh terpuruk, jatuh, sehingga kita nggak berdaya. Dan di situ sebenarnya kita diajak untuk berani jujur mengakui, aku sedang punya masalah, aku sedang punya perjuangan, aku sedang marah, sedang sedih, sedang apalah, bingung seperti itulah. Nah, di situ akhirnya kita akan merasa aku butuh seseorang. Dan Allah bisa ikut inisiatif, artinya berinisiatif seperti dalam Hagar. Allah berinisiatif menyembuhkan Hagar yang sedang depresi tadi karena pengusiran tadi melalui malaikat, dan mungkin Allah dan pasti Allah bisa mengutus malaikatnya, yaitu orang-orang sekitar kita untuk membantu kita. Maka depresi itu adalah sebuah kondisi manusiawi yang bisa terjadi pada semua orang, yang mengundang kita untuk berani dengan rendah hati, aku sedang butuh seseorang yang bisa membantu aku. Seperti itu. Itu bisa siapa saja ya orang-orang yang membantu kita ya. Maksudnya nggak perlu orang-orang khusus dalam arti mungkin harus mencari Romo atau psikolog gitu, nggak perlu ya gitu ya Romo ya. Kadang-kadang memang butuh nasihat secara psikolog, apalagi masalah dengan kesehatan, dengan ekonomi atau seperti itulah. Hanya yang penting adalah berani mengatakan aku butuh seseorang. Artinya seorang yang kita percaya bisa membantu kita untuk mengurai permasalahan yang membuat kita depresi seperti itu. Mungkin juga psikolog atau juga mungkin seksolog kalau berkaitan dengan seksualitas, atau seorang ekonom atau Romo kalau berkaitan dengan iman seperti itu, sehingga akhirnya kita harus menempatkan bahwa orang itu adalah utusan Allah yang diutus pada kita untuk membantu kita, itu seperti itu. Dan bisa juga teman atau keluarga juga bisa ya. Bisa juga gitu pastilah. Ya. Yang penting kita percaya pada orang itu. Ya. Itu.
Baik, Romo. Terus satu lagi, Romo ya. Kita lihat di sini. Ismail itu walaupun hidup di dalam buangan, nggak ada kehadiran seorang ayah, tetapi kan kita biasa kalau kita seorang anak kan pasti membutuhkan kehadiran ayah ya, gitu ya, Romo ya. Nah, di sini dia nggak ada kehadiran ayah, tapi Allah tetap memelihara Ismail ya, dan menjadikan dia bangsa yang besar ya. Jadi itu Allah tuh sungguh luar biasa ya. Ya memang, karena memang ketika Allah berjanji pasti Allah akan memungkinkan semua terjadi. Kan bagi Allah nggak ada yang mustahil lah seperti itu. Tentu memang kita nggak tahu bagaimana Ismail tumbuh berkembang lah. Ya kadang-kadang kan alam membentuk manusia lah, seperti itulah. Kita yakin bahwa hidup di padang gurun pasti membentuk karakter dari Ismail. Maka dikatakan tadi adalah menjadi pemanah, pemburu, seperti itulah. Itu membedakan mungkin dengan Ishak. Ishak adalah pengembala. Kan beda. Pengembala kan menjaga, pemburu mencari. Nah, itu dua karakter yang memang bukan saling lebih, mengatakan saling melengkapi, saling melengkapi, bukan bertolak belakang, saling melengkapi antara Ismail dan Ishak. Artinya memang Allah membentuk Ishak sesuai rencananya, Allah membentuk Ismail sesuai rencananya. Kita mengatakan dalam bahasa sekarang Allah membentuk karakter seseorang lah, seperti itulah. Dengan kerja keras, dengan tentu dengan bantuan Hagar, ibunya tentunya, seperti itu. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Allah selalu setia dan selalu memimpin kita, umatnya, yang kadang-kala kita dalam keadaan bermasalah, depresi, stres, tapi kita tetap harus mencari Allah ya, karena Allah itu hadir dalam orang-orang di sekitar kita, dan mereka akan membantu kita untuk menemukan apa rencana Allah bagi hidup kita. Iya. Gitu. Dan satu lagi, Mbak Audrey, bahwa dari kisah Hagar ini kita diingatkan bahwa kasih Allah itu tanpa pandang bulu. Hagar yang seorang budak dalam tanda kutip ya. Sarah adalah seorang majikannya. Namun kasih Allah sama. Allah mengasihi tanpa syarat dan tanpa pandang bulu. Hanya pertanyaannya adalah, apakah tolong kasih Allah itu mau diterima atau dijawab oleh orang itu sendiri gitu loh. Hagar akhirnya mau menerima tolong kasih Allah. Tentu dengan sikap dia tentunya. Sarah juga, Abraham juga seperti itu. Yang penting adalah kita diingatkan akan keselamatan yang tertuju pada semua orang. Itu. Luar biasa ya, Romo. Jadi Allah itu mengasihi semua orang ya, tidak pandang suku, agama, ras atau apapun ya. Jadi tapi diminta bagaimana kita menanggapi kasihnya itu tergantung dari kita sendiri gitu ya. Dan sekaligus juga kita pun juga diajak untuk juga mengasihi semua orang tentunya, seperti Allah mengasihi kita. Iya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita jeda sejenak untuk mengendapkan inspirasi rohani yang disampaikan oleh Romo Edi pada edisi hari ini. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua. Jadi jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama Romo Julius Edianto MSF dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan permenungan kita di edisi yang kedua. Romo, inspirasi rohani apa nih yang kita bisa dapatkan dari bacaan Injil hari ini? Ya, Mbak Audrey dan sahabat Oase Rohani terkasih dalam Kristus, dalam Injil kita mendengar kisah Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan. Sebenarnya konteks dari kisah ini adalah dari bab 8, gimana Yesus berbuat banyak mukjizat, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan anak perwira, kemudian menyembuhkan ibu mertua Yesus. Dan ketika Yesus meninggalkan daerah Galilea tadi, tepian yang lain, pergi ke timur daerah Galilea atau Genesaret, akhirnya di tengah laut dia meredakan angin topan seperti di laut lah. Dan akhirnya sampai di daerah Gadara. Kalau kita perhatikan bahwa di sini Yesus menunjukkan kuat kuasa atas penyakit dan juga atas alam semesta. Perikopah ini menunjukkan kuat kuasa Yesus atas
kuasa kegelapan atas setan. Jadi melengkapi dan menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh maha kuasa. Maha kuasa ya, Iya. menguasai Semuanya semuanya. gitulah. Alam semesta, penyakit dan juga setan seperti itu ya. Maka kalau kita perhatikan sebenarnya kisah Yesus menyembuhkan 2 orang kerasukan setan ini juga dikisahkan dalam Injil sinoptik yang lain. Ya. Lukas dan Markus tentu ada perbedaan. Contohnya dalam Markus dan Lukas hanya 1 yang disembuhkan. Matius 2. Namun polanya sama sebenarnya. Yesus datang ke sebuah tempat, ketemu dengan orang yang kerasukan setan, kemudian ada dialog antara setan dengan Yesus, kemudian setan minta pindah ke babi, dan babi akhirnya mati ke dasar laut, dan akhirnya diikuti penolakan dari orang. Jadi pola ini sama pada 3 Injil sinoptik hari ini. Hanya memang kita ingin melihat satu persatu ya. Kalau dalam Matius dikatakan Gadara. Gadara itu di mana? Gadara itu adalah daerah terletak di bagian timur Danau Galilea, 10 km tenggara dari Genesaret ya. Daerah Gadara adalah daerah orang-orang kafir. Orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Dan juga orang-orang Yahudi yang murtad. Murtad berarti kan mereka tidak percaya lagi pada hukum Taurat. Dan mereka tidak beriman lagi. Saya percaya mungkin mereka menjadi seperti orang Gadara. Menyembah dewa-dewa. Dan babi adalah salah satu tradisi bagi mereka sebagai persembahan kepada dewa-dewa. Gitu ya. Maka dikatakan bahwa Yesus datang ke sebuah daerah kafir ya, yang menyembah dewa-dewa dengan persembahan kepada dewa itu dengan babi itu ya. Yang kedua adalah bagaimana digambarkan orang yang kerasukan setan. Pasti tingkah lakunya nggak terkontrol, membahayakan orang lain, membuat orang yang takut, dan dia sendiri pasti juga mengalami kesakitan, mengalami ketidakberdayaan, dan pasti mereka merasa seperti orang depresi dalam tanda kutip. Mereka butuh orang lain karena mereka nggak bisa membebaskan diri mereka sendiri. Itu adalah orang kerasukan setan, kegelapan seperti itu. Lalu kalau kita yang ketiga adalah apa yang terjadi ketika Yesus bertemu dengan dengan orang kerasukan setan tadi ya. Yang menarik di sini adalah seperti dalam Injil Markus dan Lukas, setan tahu siapa yang ia temui. Langsung mengenali dia. Katakan, apa yang kau kehendaki, hai anak Allah atau hai putra Allah. Di sini kan tampak bagaimana setan mengakui keilahian Yesus. Karena menyebutnya sebagai putra Allah. Dan ini sungguh luar biasa tentunya. Ya kita tahu bahwa setan seperti katakan malaikat yang nggak taat pada kehendak Allah ya seperti itu. Sehingga tahu sebenarnya setan kan dalam tanda kutip awalnya adalah makhluk ilahi karena malaikat ya seperti, sehingga kita tahu siapa Yesus, sehingga ketika Yesus datang dia tahu bahwa ini adalah anak Allah yang sungguh dan sungguh punya kuat kuasa, dan di hadapan Yesus setan nggak berdaya, langsung tunduk mengatakan apa yang kau kehendaki, kan sudah penyerahan diri ya, nggak bisa apa-apa lagi. Ya terserah kamu deh, dalam bahasa kasar gini lah. Yang penting kalau kamu ngusir aku ya bolehlah aku milih ke babi, seperti itu. Seperti kan seharusnya kalau orang berani katakan ayo kita berantem lah, seperti itulah. Di sini dikatakan bagaimana di hadapan Yesus setan nggak berkutik. Betul. Apalagi kan nature-nya dia sebagai, kalau dibaca sini orang gila itu kan membahayakan orang ya, tapi di hadapan Yesus langsung diam, tertunduk. Akhirnya itu untuk menyerah kalah itu. Akhirnya ya sudahlah, terserah kamu apa yang kamu lakukan lah. Kalau boleh ya aku boleh pindah ke situ lah. Kalau Yesus mengatakan kamu harus keluar pindah ke gunung, mungkin pindah ke gunung lah. Hanya setan memilih tolong aku boleh aku pindah ke babi-babi itu deh, seperti itulah. Ini adalah sebuah ungkapan keputusasaan dan penyerahan setan, gitulah seperti itu. Yang menarik adalah mengapa milih ke babi-babi? Betul. Kan akhirnya mati juga. Ya nggak tahu kan, mereka nggak tahu. Terjun kan di bacaan ini bilang tapi kan setan nggak, artinya mengapa milih babi? Ya kita kembali ke paham orang Gadara yang menggunakan babi sebagai persembahan. Yesus menafsirkan bahwa mungkin setan memilih babi karena itu teman-teman saya. Kan dipersembahkan pada kafir, Allah seperti itulah. Siapa tahu dengan di sana saya semakin kuat lah. Artinya kan nggak mungkin kalau tolong aku usir saya ke tempat yang memusuhi saya, kan nggak mungkin lah. Maka dia ya dalam penafsiran saya
bahwa setan mungkin memilih babi karena babi itu adalah barang juga bagi orang Yahudi hewan najis. Ya. Bagi orang Gadara, yang orang kafir bernilai tinggi. Karena sebagai persembahan berdewa lah. Jadi kan mungkin ada kaitan dengan itu mengambil babi seperti itulah. Maka sehingga akhirnya Yesus mengatakan, ya silahkan kalau babi itulah. Nah di sini akhirnya Yesus memaknai yang berbeda. Mengapa ia menyetujui permintaan setan untuk pindah ke babi-babi tadi? Ini yang menarik tentunya. Kira-kira mengapa Yesus menyetujui itulah? Saya melihat bahwa di sini babi adalah barang berharga bagi orang Gadara. Karena itu persembahan dewa-dewa. Artinya mungkin seperti kalau dalam kisah Yesus di Bait Allah ada orang jual burung merpati, persembahan kepada Bait Allah lah. Tentu kan burung merpati dijual mahal lah. Maka Yesus tahu bahwa bagi orang Gadara, babi itu punya nilai ekonomi tinggi sekali. Itulah. Maka ketika Yesus menyetujui permintaan setan, di mata Yesus ini menegaskan bahwa manusia lebih berharga dibandingkan hewan-hewan. Maka dua orang ini harus selamat. Hewan mati, silakan. Seperti itulah. Maka akhirnya Yesus menyetujui dan setan pindah ke mana? Ke babi, dan babi akhirnya memang jatuh ke jurang, ke laut, dan mati di laut, danau sendirilah. Itu adalah ya menunjukkan bagaimana akhirnya memang sungguh-sungguh di depan Yesus kekuatan kegelapan akan kalah dan mati, seperti itulah. Jadi ini adalah sebuah tindakan tindakan pewartaan Yesus ya. Manusia jauh lebih berharga dibanding hewan. Maka ada kata bahwa burung pipit pun seduit harganya, dua ekor seduit harganya, namun kan manusia lebih berharga dibanding burung pipit lah, seperti itulah. Artinya di mata Allah kita ini adalah paling berharga. Lalu yang kedua, tentu Yesus juga ingin mengoreksi, mengkritik hidup beriman orang Gadara tentang kekafiran mereka, penyembahan berhala pada dewa-dewa dengan babi tadi. Tentu dengan begitu akhirnya mengatakan, ya, hai orang Gadara, berubahlah agar kamu menyembah kepada Allah. Seperti itulah. Sehingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi di sini. Setan masuk ke babi dan mati. Terjun ke laut tadi, seperti itulah. Seperti itulah. Dan juga akhirnya kita lihat bagaimana reaksi orang Gadara melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Tadi saya mengatakan bahwa babi itu nilainya tinggi, nilai ekonominya mungkin juga nilai sosial tinggi, karena kan binatang yang terhormat dalam tanda kutip bagi mereka. Buat persembahan seperti tadi lah. Namun melihat itu, akhirnya mereka menolak Yesus karena mereka tidak mau kehilangan itu. Bagi mereka nilai pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial tadi akhirnya mengalahkan pertimbangan spiritual, iman, keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus, dan tidak mampu melihat keselamatan yang telah diwujudkan Yesus pada dua orang tadi. Ditutupi dengan kepentingan ekonomi tadi, kepentingan sosial tadi, sehingga akhirnya orang Gadara menolak Yesus dan mengusir mereka. Jangan sampai semua babiku nanti hilang semua. Nanti aku jadi miskin, seperti itulah. Ya, nanti dewa-dewa nggak dapat persembahan. Iya, seperti itulah. Ya. Padahal itu yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Yesus sebenarnya. Namun ya mereka sekali lagi menolak Yesus dan mengusir Yesus. Itulah yang dari sini kita bisa melihat bagaimana tadi saya katakan bahwa di balik penyembuhan kedua orang kosong tadi, Yesus itu sungguh maha kuasa, mengalahkan kekuatan penyakit, kekuatan alam semesta, dan kekuatan setan. Nah, Yesus adalah anak Allah, seperti itulah. Dan ini sungguh-sungguh terwujud nyata melalui peristiwa tadi, gitulah. Dan namun faktanya bahwa tidak semua orang mampu melihat hal itu, karena melihat untung ruginya, seperti itu. Ya, kita dalam hidup selalu yang pertama kita lihat apa untungnya buat saya, gitu. Benar, ya. Kalau saya melakukan ini, apa untungnya, begitu ya. Memang seperti itulah. Maka kalau kita menghubungkan ya, Audrey ya, antara bacaan pertama dan bacaan kedua ya, Injil hari ini ya, sebenarnya kita bisa menangkap antara relasi untung rugi tadi. Hagar, dia juga punya pilihan. Lalu dia memilih Allah
taat pada Allah. Artinya dengan mau menderita di padang gurun, mengasuh Ismail di padang gurun, sehingga Ismail pun jadi tumbuh besar sebagai bangsa yang besar. Di situ mengatakan bahwa dia mungkin rugi secara fisik, menderita di padang gurun, rugi secara psikis, malu karena sebagai orang terusir. Namun dia keuntungan sebagai orang yang dikasih Allah dengan janjinya itu mengalahkan segala-galanya. Maka bagi Hagar, aku nggak rugi mengikuti kehendak Allah. Untung banyak seperti itulah, untung yang lain seperti itulah. Sementara kita orang Gadara tadi, sebaliknya. Dia merasa rugi banyak kalau aku mengikuti Yesus. Karena aku kehilangan babi-babi seperti tadi. Maka aku menolak Yesus. Tentu kita diajak juga untuk melihat kita semua ya. Mungkin Mbak Audrey saya pikir juga di samping di Oase Katolik saat ini ya. Tentu juga pelayanan yang lain. Pasti kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan mungkin juga materi juga. Rugi nggak sih? Saya sih nggak berpikir begitu ya Romo ya. Tapi sebenarnya kalau mau dihitung-hitung ya rugi, pasti rugi banyak gitu. Tapi kenapa sampai sekarang masih bisa? Pasti ada keuntungan yang besar yang betul. Saya merasa sukacita kalau saya bisa melayani. Ya saya pikir begitu karena keuntungan bisa diukur dari finansial, materi, sosial, mungkin kedudukan, jabatan atau juga psikologi. Sukacita, kegembiraan, atau kebahagiaan, kedamaian, juga spiritual, tentu iman, kedekatan dengan Tuhan. Makanya, kalau kita mengukur dalam ukuran finansial, mungkin kita aktif di lingkungan, aktif di paroki, kita rugi. Pasti kita hilang waktu, tenaga, dan harta. Belum lagi penolakan ya. Iya, seperti itulah. Ya. Namun kalau kita akhirnya menyampingkan keuntungan finansial, nah lebih keuntungan sosial, mungkin kita semakin banyak temannya, semakin banyak saudara. Keuntungan psikologi kita semakin senang, damai. Berbagi itu kita rugi secara material. Namun secara psikologi, secara sosial, rohani kita untung banyak. Nggak ada orang yang berbagi akan sedih. Pasti sukacita tentunya seperti itulah. Juga yang lain, artinya bahwa hari ini kita diingatkan bahwa mentaati kehendak Tuhan, mengikuti Kristus itu selalu untung ya. Nggak pernah rugi kita, gitu ya. Seperti itu Mbak Audrey. Jadi kita tidak perlu takut ya. Kadang-kadang kalau mau pelayanan kan mikir begini loh, kasarnya begini, aduh nanti keluarga saya bagaimana waktunya, seperti kayak begitu ya. Terus nanti pekerjaan saya bagaimana, gitu ya. Jadi di sini kita diingatkan bahwa dalam kita melayani Tuhan itu ya kita lakukan saja gitu, karena Tuhan pasti pada saat Tuhan memilih kita untuk melayani, itu pasti Tuhan sudah punya satu rencana yang indah buat kita ya, seperti Hagar itu ya. Iya, seperti itu juga. Markus dalam bab 10 ayat 30 mengatakan bahwa kalau kamu meninggalkan keluargamu, kamu akan menerima 100 kali lipat. Iya. Berarti kan nggak pernah rugi, kita selalu untung di hadapan Tuhan. Maka kita nggak perlu ragu-ragu, pasti Tuhan akan melengkapi sesuatu yang telah kita korbankan, kita persembahkan itu, dan itu udah lebih banyak dari apa yang kita berikan. Itulah indahnya, itulah Yesus, dan itulah sukacita yang boleh kita rasakan ketika kita memilih mengikuti Yesus dalam doa, juga dalam pelayanan. Baik, terima kasih Romo atas renungan dan inspirasi yang sangat luar biasa dan sangat indah pada hari ini gitu ya. Kita diingatkan bahwa kita sebagai orang Katolik itu nggak ada ruginya gitu ya, karena nggak pernah rugi ya, karena selalu untung gitu ya. Nah, tapi tergantung kita juga, kita mau untung atau enggak gitu ya, karena kadang-kala kalau kita berpikir untung rugi, kita seringkali memilih ke hal-hal duniawi sehingga kita mengalami kerugian gitu ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian inspirasi rohani untuk edisi hari ini. Dan kita akan menutup edisi hari ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Baik, sahabat Oase Rohani terkasih dalam Kristus, marilah kita akhiri permenungan kita ini dengan berdoa dan mohon berkat dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, dalam permenungan kami menemukan dan merasakan kesetiaan janji-Mu pada kami
Kasih-Mu yang terus mengalir dalam diri kami. Kasih-Mu yang mendorong kami ya Bapa untuk mau mengikuti Engkau, mentaati Engkau dalam doa-doa kami, juga dalam pelayanan kami. Bapa, kadang kami merasa ragu karena kami takut kehilangan sesuatu, kami merasa rugi. Namun hari ini ya Bapak, Kau ingatkan bahwa mengikuti kehendak-Mu, mewujudkan apa yang Kau rencanakan, meneruskan kasih-Mu pada orang lain dalam doa dan pelayanan kami, itu selalu menguntungkan kami. Karena Engkau berjanji memberikan kami 100 kali lipat. Maka biarlah ya Bapa, syukur kami karena boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu. Syukur kami boleh menjadi orang-orang yang Kau utus, mewartakan kabar gembira-Mu, menjadi sebuah keuntungan bagi kami. Karena kami semakin dekat dengan Engkau, kami semakin dekat dengan sesama kami, dan kami semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kebersamaan kami dalam acara hari ini ya Bapa, permenungan Sabda Putra-Mu hari ini, semakin membuat kami mampu setia, seperti Engkau selalu setia kepada kami. Mampu meneruskan karya keselamatan-Mu lewat tindakan, lewat semangat berbagi kami, lewat doa-doa kami. Biarlah akhirnya semua orang ya Bapa sungguh merasakan kasih-Mu yang tiada batas, yang tanpa pandang bulu mengasihi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, doa-doa kita, dan pelayanan kita selalu dipimpin dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian permenungan kita untuk edisi Oase Rohani Katolik pada hari ini. Romo Julius Edianto MSF dan saya Francisca Audrey, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan sahabat untuk mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi di edisi Oase Rohani Katolik yang berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.